Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati Etoh dan saya ingin menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Penerapannya dalam pembelajaran seperti ucapan salam pembuka, berdoa, mengecek kehadiran, dan juga menanyakan kabar siswa. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui pencapaian siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Penerapannya dalam pembelajaran seperti menyimpulkan pelajaran pada hari itu, menyampaikan rencana pembelajaran pada esok hari atau pada minggu depan, dan juga menyampaikan harapan guru terhadap siswa. Terima kasih. Baiklah, saya Sesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memimpin diskusi pada kelompok kecil. Jadi, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara teratur dan terkontrol dengan beberapa orang yang saling bertatap muka dan digabung menjadi satu kelompok kecil yang saling berinteraksi dalam mengungkapkan pemikiran masing-masing. Kemudian, tahap-tahap yang harus dilakukan guru dalam memimpin kegiatan diskusi pada kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik, yaitu dengan merumuskan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua yaitu memperjelas pendapat peserta didik. Jadi apabila ada ketidakjelasan gagasan atau ide peserta didik, maka guru bisa menjelaskan kembali agar semua anggota kelompok bisa mengerti. Yang terakhir yaitu menutup diskusi, yaitu guru bisa meminta setiap anggota kelompok untuk membuat rangkuman dari hasil diskusi dan mengajak mereka untuk menilai proses dan hasil yang telah dilakukan dalam diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Apido. Saya akan menjelaskan satu keterampilan, yaitu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses pengajaran, yaitu menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal serta mengendalikannya apabila terdapat gangguan dalam proses pengajaran. Nah, contohnya ini seperti bagaimana seorang guru merespon sikap siswa yang kurang baik atau menyimpang dari proses pengajaran. Misalnya seperti siswa yang terlambat memberikan tugas ataupun siswa yang tidak memberikan perhatian pada saat proses pengajaran. Dalam hal ini yaitu seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengendalikan pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal seperti keterampilan memberikan perhatian kepada individu maupun kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, dan juga memberikan penguatan. Nah, itu dia penjelasan mengenai keterampilan mengelola kelas dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 orang untuk kelompok kecil, sedangkan hanya seorang untuk perorangan. Jadi pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ya, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Selesai. Pak Guru lupa. Terang absen dulu. Di sini ada yang tidak hadir? Ada semua? Semua Pak. Alhamdulillah ada semua. Oke. Kita langsung pada materi hari ini. Jadi di sini kan belum ada yang tahu apa itu pesan singkat atau short message toh. Jadi short message itu adalah suatu pesan yang singkat
yang diperuntukkan untuk orang yang akan kita kirimkan. Nah, di pesan singkat itu atau short message berisi informasi yang akan kita kirim ke seseorang. Informasi itu berupa peringatan atau kata ucapan dan lain-lain. Nah, kemudian contoh dari pesan singkat atau short message itu seperti SMS, Gmail, Yahoo, dan lain-lain. Atau bisa juga pakai Facebook untuk mengirim short message. Nah, kemudian di short message itu dia harus ada 3 komponen. Di 3 komponen itu harus ada pada short message atau bisa dibilang struktur dari short message. Yang pertama ada pengirim atau sender, kemudian isi atau body, yang ketiga itu ada receiver atau penerima. Nah, kemudian di 3 itu juga harus ada informasi. Yang pertama sender, siapa pengirim di situ, harus ada informasi di situ. Yang kemudian body atau konten. Nah, di konten itu berisi informasi yang akan kita sampaikan ke tujuan. Nah, kemudian ada receiver atau penerima. Nah, penerima itu juga harus ada informasi siapa penerima yang akan menerima informasi tersebut. Kemudian sudah tahu kan contoh-contoh dari short message. Nah, di sini Pak Guru mau buat 2 grup. Ini grup 1, ini grup 2. Silakan buat grup dulu. Sini. Oke. Kan sudah terbagi menjadi 2 grup. Nah, tiap grup itu buat 1 pesan singkat. Nah, ini contoh dari pesan singkat. Kalian bisa menjadikan ini referensi atau contoh berdasarkan apa. Oke, silakan dimulai saja. Oke. Nah, dan juga begini. Di contoh ini kan yang di atas itu pengirim, di bawahnya itu penerima. Bisa itu pengiriman penutup bisa bertukar. Bisa di atas bisa di bawah. Yang penting ada informasi di situ. Udah, lanjutkan saja. Bagaimana? Oke, terus di short message ini juga kalian bisa pakai nama samaran untuk pengirim, seperti kayak kau tulis hamba Allah. Itu bisa karena tidak harus kau pakai kau nama asli begitu. Sudah, silakan buat saja. Ini kelompok sini sudah sampai di mana? Ini yang main HP, siapa dia nama? Kifli? Kalau pada saat pembelajaran itu jangan main HP ya, supaya pembelajaran itu tidak terganggu, atau kau lebih fokus untuk buat tugas saya. Ini HP pas saya dulu. Oke, silakan lanjut. Oke, nanti kalau sesudah buat tugas, tiap kelompok itu 1 perwakilan maju terus baca DP short message. Oke? Gimana DP tugas sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi coba dari kelompok sini dulu bacakan di depan hasil kerja kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kifli, tolong segera kembalikan novel Siti Nurbaya yang kau pinjam, kutunggu di rumah saat ini juga. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok sini, kau yang bacakan. Kasih pada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hajri, Hajri berangkat ke rumah nenek tadi menyuruh datang ke rumah. Maaf, Hajri tidak sempat pamit. Tadi Hajri lama menunggu mama. Sudah, bagus sekali. Terima kasih. Oke, jadi saya rasa itu dulu pembelajaran untuk hari ini. Kedepannya itu kita akan belajar materi tentang storytelling. Siap. Ada pertanyaan terkait materi tadi? Tidak ada. Aman. Oke, jadi saya rasa itu dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.